Saya kemarin juga ke desa mencari sesuatu yang bisa saya jual. Kira-kira apa ya di kota itu yang bisa saya jual? Nah, karena saya bisanya jualan itu kan dengan HP. Saya sering banyak keliling. Apa, gimana gitu. Saya akhirnya kemarin nyari orang. Ada nggak teman-teman yang di sini yang bisa nyarikan saya degan? Degan juga ya. Nah, saya itu punya kenalan yang dia jualan degan. Jualannya luar biasa. Apalagi kalau bulan Ramadan tuh, nanti kalau bulan Ramadan ya kalau bisa menemani saya mensuplai itu, ya pokoknya harganya masuk. Itu insya Allah lumayan itu. Dia itu katanya dia itu satu pickup sehari habis itu. Satu pickup L300 itu loh. Kalau bulan Ramadan. Satu pickup lumayan enggak ya kira-kira ya? Saya pikir nayamul lah udah. Ya. Nah, itu nanti kalau ini saya kemarin nyari itu lebonan itu. Ya. Kayak gitu. Karena ini mau Ramadan saya nyari gitu. Cuma saya masuk gitu. Saya dapat persentase saja sudah alhamdulillah kan gitu maksud saya. Komisi, maksudnya komisi. Ya. Komisi. Dan terus saya begitu ada yang nawari, Ustaz, kalau beras kencur bisa nggak dijualkan juga di Malang ya? Ya? Insya Allah nanti saya cobanya. Kan teman-teman sudah ada yang ikut merasakan beras kencurnya. Kalau tadi malam Pak Firdaus juga merasakan itu. Tapi ini bukan beras kencur cap orang tua. Ya, beras kencur cap orang desa. Beras kencurnya enak. Saya sendiri promosi enggak lah. Kita lanjutkan saja. Maksud saya juga kelihatan orang itu kadang bilang gini, Ustadz Hasbi itu kerjanya apa? Dia keliling aja kemana-mana gitu kan. Jadi kita dakwah itu dakwah aja, nanti kan Allah ngasih rezeki juga itu. Dia nggak tahu apa pekerjaan saya. Saya kerjanya kan cukup WA itu, masya Allah, gitu kan. Gitu. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa magfuron lahu. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Kalau orang itu capek bekerja, dia istirahat aja di rumah, duduk ya, sore hari dia pulang. Biasanya kalau jam 4 kan sampai rumah. Atau ada yang sampai rumah jam 5. Mandi sambil menunggu maghrib, dia minum kopi yang telah disiapkan istrinya. Kalau sama istrinya dibuatkan. Dia minum kopi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, karena apa? Karena tadi siang dia bekerja untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Hadis riwayat Imam Tobroni. Jadi artinya gini, ini hadis ini saya sampaikan betapa Allah dan Rasulnya, karena tadi ada dari Al-Quran, ada dari hadis Rasulullah. Betapa orang yang bekerja dalam rangka mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya itu bukan sekedar wajib, tapi pahalanya juga besar. Bahkan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Maka gini menurut saya ya. Saya itu menikmati semua pekerjaan yang saya niatkan untuk memberikan nafkah untuk anak saya. Saya nikmati saja. Ya. Saya tidak pernah mengeluh. Menikmati. Jadi kalau kita mengeluh malah nggak diampuni dosa kita. Karena dianggap bukan ibadah. Berkeluh kesah. Kuwarjo. Wapek. Dan memang namanya kerja ya capek. Kalau pengen nggak capek tidur kayak tadi dulu. Orang tidur aja capek.
Kayak ini ternyata juga ketiduran dia baca kayak gini nih. Gim-giman juga capek, ketiduran juga dia itu. Iya kan? Apalagi bekerja. Gitu. Kita nikmati. Kerja itu nikmat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Capek, nikmat, dapat rezeki lagi. Itu Masya Allah. Makanya tadi itu, masih difoto. Ya, ya. Makanya tadi itu saya katakan di sini. Ya. Bukan saya yang mengatakan, tapi saya cuplikkan ayat dari Al-Quran di sini. Fabtahu indallahir rizqa, maka carilah rezeki dari sisi Allah. Wa'buduhu, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Kemudian washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Kita disuruh bekerja oleh Allah, disuruh beribadah kepada Allah, dan disuruh bersyukur kita kepada Allah itu. Jangan berkeluh kesah maksudnya itu. Bersyukur. Jangan berkeluh kesah. Karena orang yang berkeluh kesah itu pasti dia galau. Orang yang selalu bersyukur, dia anti galau. Nikmatin itu. Nikmatin. Apapun pekerjaan itu kalau kita bersyukur. Saya kemarin bikin materi ini materi ada materi yang lalu saya tambahin, gambarnya tadi saya tambahin. Kemudian saya sebenarnya mau nambahin gambar-gambar yang banyak lagi ya sebenarnya. Tapi waktu saya nggak cukup. Saya hanya tadi pengen nyari gambar lagi itu sebenarnya tentang Ijen. Ya, di Gunung Ijen itu ada orang bekerja mencari belerang. Bahkan itu saya pengen mendownload videonya tadi itu. Saya ingin gambarkan di sini mereka itu coba. Karena di situ ada kisah cerita. Ini orang, tapi kalau pernah di adzan maghrib ya, di adzan maghrib itu kan pernah ada orang yang memikul belerang kan, kemudian dia jual belerang itu, menerima hasil itu, dan dia belikan sepatu untuk anaknya yang sekolah, ya kan begitu. Masya Allah, itu sampai perjuangannya itu belerang dari bawah, ya dari bawah dia congkel, kemudian dia pikul sampai atas naik gitu, Masya Allah gitu, ya untuk mencari nafkah. Kemudian anaknya menerima sepatu dengan tersenyum, bayangkan coba. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, gambarannya di situ. Cuma saya cerita saja itu, karena saya ingin mendownload tadi, waktunya nggak cukup. Nah, nanti lihat sendiri ya di video. Betapa menikmatinya dia itu seperti itu. Ya. Tapi kalau orang itu tidak bersyukur, kerja seperti apapun, ya selalu berkeluh kesah, nggak nikmat itu, nggak nikmat. Padahal dari segi pekerjaan tidak harus mengerahkan tenaga seperti ini. Padahal juga tidak harus mikir terlalu banyak. Padahal pendapatannya lebih banyak daripada orang mereka itu. Tapi mereka masih berkeluh kesah. Ya, nggak nikmat juga gitu, nggak nikmat juga. Tapi kalau setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita anggap sebagai ibadah, kita selalu bersyukur, kita nikmati, insya Allah itu sudah anti galau kita ini. Sudah anti galau. Ada yang beralasan begini. Kalau saya sih sebenarnya sudah seperti itu, Ustaz. Tapi kan istri saya itu loh.
Ya Allah Ustaz, nggak bersyukur-syukurnya itu. Kasih segini, ngomong gini. Udah tak tambahin, begini. Tambahin lagi, begitu. Nah, memang istri saya itu masuk grup sosialita, Ustaz. Apa sih sosialita itu saya nggak ngerti. Apa? Mak arisan gitu ya. Kalau datang arisan dia harus bergaya kan gitu. Nah. Tapi ada grup begitu itu luar biasa juga itu. Bagus juga ternyata. Ada yang memanfaatkan. Jadi saya ada jamaah juga itu di daerah Kalipari. Jadi suatu saat beliau itu pekerjaannya servis HP. Suatu saat dia stroke. Karena pekerjaan servis HP, kemudian dia stroke. Dia nggak bisa lagi bekerja. Menghabiskan uang banyak. Terus kemudian setelah sembuh nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena tangannya yang dipakai bekerja kan, dia harus bekerja pakai tangannya kan. Ini. Dia nggak bisa bekerja lagi untuk servis HP. Nah, istrinya waktu itu saya diminta di WA sama istrinya, Ustaz, saya dikasih motivasi suami saya ini. Karena down dia. Udah hutang banyak, dia nggak bisa bekerja, terus bagaimana dia? Akhirnya saya dimintai hadir ke sana, Kalipari. Saya tanpa ngomong-ngomong tiba-tiba cedul gitu. Assalamualaikum. Wih, Masya Allah, Ustaz Hasmi kesini, Masya Allah. Dia nangis itu saya hadir itu. Saya kasih motivasi dia. Saya sampai bilang, waktu itu saya dipercaya oleh orang untuk memasarkan produk. Yang produk itu dicari oleh ibu-ibu sosialita. Wah gitu. Jadi dan saya dipercaya tanpa saya harus kulaan itu. Saya akhirnya ngambil itu. Saya bawa ke sana pakai mobil saya sendiri, ya, Kijang Super. Saya ambil, saya bawa ke sana. Saya, dah gini, kamu bisa nggak jual ini? Dia pilihin, Ustadz yang ini saya bisa jual. Sudah pokoknya saya taruh sini, sudah saya bawa sini. Dia itu datang ke ibu-ibu sosialita yang arisan tadi itu. Ternyata Masya Allah produknya laku tuh. Nah itu juga ternyata ibu-ibu sosialita itu dijadikan sasaran untuk konsumen juga tepat. Karena biasanya kalau yang ngetren itu, ya kan, yang ada di pokoknya di sosmed itu yang lagi ngetren apa, dia tahu saja ibu sosialita itu, ya kan. Loh, barangmu kayak gini, saya sudah punya ini, dia ceritain. Nah, manfaatkan saja. Yang penting istri kita sebagai penjualnya, sebagai penjualnya. Udah jam berapa nih? Jam 5, setengah 6 lebih 4. Oke, satu slide kita selesaikan dulu. Ini banyak nih, masih banyak nih, karena saya tadi bikinnya saya tambahin juga ini. Ma'akala ahadun, ini sudah ya? Belum. Tadi kan ini. Ma'akala ahadun to'aman kotu khairon min ayakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil dari tangannya sendiri. Maksudnya dari usaha bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Jadi orang tuh yang sebaik-baiknya orang makan, itu kalau makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Tapi memang orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri itu terasa asik dan nikmat. Nikmat itu. Masya Allah gitu. Orang yang
Bener nih, rasakan ya. Kalau kita kerja, kita ini orang nggak punya, kalau tidak bekerja, kita nggak bisa makan misalnya. Terus kita bekerja, setelah bekerja kita dapat upah itu kita belikan beras, kita belikan lauk pauk, kemudian kita bisa makan dari pekerjaan itu dengan anak istri kita. Anak kita bisa tersenyum, makan senang gitu. Kemudian istri kita bisa tersenyum gitu. Karena kemarin belum terpikirkan besok makan apa ya. Kemudian kita, oh ya besok saya harus bekerja. Begitu kita dapat hasil, kita belikan itu. Masya Allah itu melihat anak tersenyum, melihat istri tersenyum. Dengan makan yang lahap begitu rasanya itu Masya Allah bangga dan nikmat. Sepertinya istri dan anak kita itu tersenyumnya itu menghargai jerih payah kita. Itu nikmat yang luar biasa itu Masya Allah. Iya kan? Iya. Beda kalau misalnya kita hutang gitu misalnya, atau mama tadi itu kayak nggak merasakan apa gitu. Apalagi kalau dari hutang. Alhamdulillah aku mau oleh hutangan aku. Sangat beda sekali itu. Bener ini rasakan tuh ya. Betul itu. Ya. Kita kadang-kadang bisa terharu, berbesmili itu. Antara rasa syukur, rasa bangga, rasa haru melihat nikmatnya anak-anak kita makan. Luar biasa. Inna Musa sallallahu alaihi wasallam ajaro nafsahu samania sinina au asron ala ifati farjihi wa ta'ami batnihi. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam mempekerjakan dirinya sendiri sebagai buruh selama 8 tahun atau 10 tahun. Nabi Musa bekerja sebagai buruh kepada siapa? Kepada Nabi Syuaib. Buruh mengembala kambing dia. Angon kambing. Menggembala kambing Nabi Musa. 8 sampai 10 tahun. Pertama 8 tahun ditambah oleh Nabi Syuaib 2 tahun lagi. Tapi Masya Allah. Nabi Musa ini bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kambingnya Nabi Syuaib ini gemuk-gemuk. Dicarikan tempat yang banyak rumputnya. Dia kasih minum. Walaupun minumnya itu harus menimba air. Ya. Karena sampai ditambah 2 tahun. Nabi Syuaib sangat senang atas kerjanya Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu bukan hanya bekerja. Tapi belajar kepada Nabi Syuaib. Belajar tentang kehidupan. Akhirnya saking senangnya Nabi Musa ini dipek mantu oleh Nabi Syuaib. Gak tanggung-tanggung dipek mantu. Nabi Syuaib. Anaknya ini cantiknya luar biasa. Nah, kalau kamu pengen dipek mantu caranya bisa modusnya begitu juga. Modus-modus ya. Beliau bekerja sendiri seorang Nabi. Masya Allah. Baik, begitu saja apa yang kali ini saya sampaikan. Tapi ini nanti kita masih berbicara ya tentang bekerja di ke depan. Mungkin fadilahnya juga. Ya, tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Moga-moga ya bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat kita semuanya ya. Baik, saya kembalikan kepada Gus Wir. Gus Wir. Silakan.